Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Praihma Pak Iwan dengan NIM F55121043 dari kelas B S1 Teknik Informatika akan mempresentasikan proyek program yang telah saya buat untuk UAS. Oke, yang pertama UAS. Di sini ada integer BI, IPA, IPS, MTK, X dengan tipe data integer. Kemudian ada ini ada fungsi, nama fungsinya jumlah dengan tipe data integer dan parameternya integer A, integer B, integer C, integer D dan integer M. Kemudian ada integer jumlah sama dengan 0, jumlah sama dengan A plus B plus C plus D plus D. Kemudian ada variabel rata dengan tipe data float dengan nilainya 0. Kemudian return dari fungsi jumlah yaitu jumlah bahagi 5. Kemudian ada prosedur ulang. Di situ ada perulangan for di mana kondisi awalnya itu tipe data integer variabel i sama dengan 1. Kemudian i kurang dari sama dengan 5, i plus plus, maksudnya perulangan akan terus berlanjut ketika inputan nilai itu kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian ada cout, siswa ke, in. Cout masukkan nilai bahasa Indonesia skala 0 sampai 100. Sin BI. Kemudian sin BI, kita menginput nilai dari variabel BI. Kemudian cout masukkan nilai bahasa Inggris skala 0 sampai 100 nanti yang akan tampil di layar. Kemudian sin BI kita akan menginput nilai variabel dari i. Kemudian cout masukkan nilai IPA yaitu skala 0 sampai 100. Kemudian sin kita menginput nilai IPA. Kemudian cout masukkan nilai IPS skala 0 sampai 100. Kemudian sin IPS kita menginput nilai data dari variabel IPS. Kemudian cout masukkan nilai matematika 0 sampai 100. Kemudian sin matematika. Kemudian di sini pemanggilan fungsi yaitu float x di mana jumlah dengan parameter BI, IPA, IPS, MTK. Ini merupakan pemanggilan fungsi yang di atas tadi. Kemudian ada percabangan if. Yang pertama if kondisi awalnya x di mana sama dengan 100. Maka yang akan terjadi adalah cout, Anda mendapatkan nilai A. Kemudian cout selanjutnya Anda di atas KKM. Kemudian percabangan selanjutnya else if, yaitu di mana kondisi x lebih besar sama dengan 90 dan x kurang dari 99, maka yang akan tampil adalah Anda mendapatkan nilai A. Kemudian Anda di atas KKM. Kemudian percabangan selanjutnya yaitu else if, di mana kondisinya x lebih besar sama dengan 80 dan ini merupakan operator logika x kurang dari sama dengan 89. Kemudian yang akan tampil cout-nya Anda mendapatkan nilai B. Kemudian cout selanjutnya Anda di atas KKM. Kemudian percabangan selanjutnya else if, di mana kondisi x lebih besar sama dengan 65 dan x kurang dari sama dengan 79. Kemudian akan tampil Anda mendapatkan nilai C. Kemudian Anda di atas KKM. Kemudian percabangan selanjutnya yaitu else if, di mana kondisi x lebih besar sama dengan 45 dan x kurang dari sama dengan 64. Maka cout yang akan tampil yaitu Anda mendapatkan nilai D. Kemudian cout tampilan selanjutnya Anda di bawah KKM. Kemudian percabangan selanjutnya yaitu else, di mana kondisi percabangan if, else if itu tidak terpenuhi, maka yang akan tampil yaitu Anda mendapatkan nilai E. Kemudian cout selanjutnya Anda di bawah KKM. Ini merupakan prosedurnya. Kemudian di NTMN ini merupakan fungsi utama. Kemudian fungsi utamanya yaitu cout, nilai rapor 5 siswa. Kemudian di sini ada pemanggilan prosedur ulang. Di sini dipanggil. Kemudian sistem pause, yaitu memberhentikan program secara sementara. Kalau hasil rangnya begini. Nilai rapor. Pertama masukkan nilai bahasa Indonesia misalnya 98. Bahasa Inggris 78. IPA 89. IPS 90. Nilai matematika 89. Maka Anda mendapatkan nilai B, yaitu
nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika dijumlahkan semua kemudian dibagi 5, maka mendapatkan hasil nilai B di atas KKM. Dan ini akan terus berlanjut sampai siswa kelima. Oke, kemudian program kedua yaitu array. Array ini ada INT ini merupakan fungsi utama. Kemudian ada variabel array, tipe data array dengan variabel nilai dengan tipe data integer, yaitu variabel satu dimensi dengan 20 indeks. Kemudian ada tipe data array, nama array yaitu letak dengan tipe data integer. Array satu dimensi dengan 20 indeks. Kemudian ada variabel i, n, bil banyak sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian ada variabel ketemu dengan tipe data boolean yaitu true and false. Kemudian ada cout. Masukkan banyaknya bilangan sama dengan. Kemudian sin menginput nilai dari variabel n. Kemudian ada perulangan for di mana kondisi awalnya i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, maksudnya perulangan akan terus berlanjut ketika i kurang dari n. Kemudian cout masukkan indeks ke i. Ini kita panggil kembali variabel i, yaitu yang kita ini tadi variabel i. Kemudian si in kita masukkan nilai i. Nilai i in tadi nilai array dari 20 indeksnya. Kemudian cout dari bilangan. Kemudian ada percabangan, ada perulangan for di mana kondisi awalnya i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian ada cout nilai array satu dimensi di mana indeksnya in. Kemudian ada cout masukkan bilangan yang akan dicari. Si in bil menginput nilai dari variabel bil. Kemudian ada perulangan for di mana kondisi awalnya i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, kemudian i plus plus. Kemudian ada percabangan if di mana kondisi awalnya nilai i itu sama dengan bil. Kemudian ketemu itu sama dengan true, letak banyak sama dengan if, kemudian banyak plus plus. Kemudian ada percabangan if ketemu. Coutnya bilangan, kemudian dipanggil kembali variabel bil, kemudian ditemukan sebanyak, kemudian dipanggil variabel banyak. Cout pada posisi K. Kemudian ada perulangan for dengan kondisi i sama dengan 0, i kurang dari banyak, i plus plus. Kemudian coutnya dipanggil variabel letak array satu dimensi. Kemudian ada else. Cout bilangan dipanggil variabel bilangan tidak ditemukan. Kemudian return nol itu mengembalikan nilai ke nilai awal. Hasil runnya begini. Masukkan banyak yang bilangan, misalnya 3. Indeks ke-0 misalnya 2. Indeks ke-1 4, indeks ke-3 3. Indeks ke-2 3. Kemudian dari bilangannya 2 4 3. Kemudian ada masukkan bilangan yang akan dicari, misalnya yang akan dicari 2. Maka bilangan 2 ditemukan sebanyak 1 kali pada posisi ke 0, maksudnya ke indeks 0. Dan untuk nah ini untuk flowchart-nya, flowchart array. Pertama, fungsi utamanya ada pendeklarasian tipe data array. Kemudian di sini ada output, kemudian di sini ada for. Ada perulangan for. Di sini juga ada perulangan for. Ini perulangan for. Kemudian di sini ada percabangan if. Ketika bernilai benar maka ketemu sama dengan true, letak banyak. Ketika dia false maka dia. Kemudian di sini ada percabangan. Ketika dia bernilai benar maka outputnya bilangan. Outputnya ditemukan sebanyak ini. Kemudian di sini ada perulangan. Ketika bernilai false maka outputnya bilangan tidak ditemukan. Kemudian n. Kemudian ini flowchart untuk fungsi dan prosedur. Ini merupakan fungsi utama. Ini pendeklarasian X. Ini merupakan fungsi dari jumlah. Kemudian ini perulangan. Kemudian ada outputnya. Ini output masukkan bilangan, kemudian di input, output, input. Output ini merupakan ada percabangan. Ketika bernilai true, benar, maka outputnya mendapatkan nilai A plus, outputnya ada KM. Tapi ketika bernilai salah, kemudian ketika bernilai salah, maka ada percabangan lagi. Ketika bernilai benar percabangan, maka Anda mendapatkan nilai A, atas KM. Ketika benar false, ada percabangan lagi. Ini merupakan percabangan dalam percabangan, dan seterusnya.
Oke, demikianlah penjelasan saya program yang telah saya buat, array dan fungsi dan prosedur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.